haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Melangkah Pasti, sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita apapun yang terjadi kita harus melangkah dalam kepastian, karena Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita tidak pernah mengecewakan. Mungkin sudah berkata, pendeta lagi ada di mana? Saya sedang cruise di Sungai Nil. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab banyak bicara tentang Sungai Nil, dan karena itu saya mau menyampaikan beberapa kebenaran tentang Sungai Nil. Waduh, persis di depan kita lewat Crown Jubilee. Ini juga kapal yang sedang naikin modelnya begini, saudara, ya kan? Dan saya sedang ada dari Luxor menuju ke Aswan. Aswan itu daerah kaum Nubians. Nah, ini dia topinya, ya kan? Ini topi kaum Nubi, ya kan? Dan saya pikir itu. Nah, ini kaum Nubi Pancasila, saudara, merah putih. Makanya saya sengaja pilih karena saudara bisa lihat kalau jalan-jalan di pasar. Nah, ini modelnya, saudara, karena saya sempat ada di daerah Luxor. Ini daerah Luxor menuju ke Aswan. 4 malam kita di kapal ini, dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, rasanya ada yang kurang gitu kalau saya belum menyampaikan firman buat saudara. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, di sini saya sedang di kota Luxor. Luxor ini kalau dalam Alkitab adalah Tebes atau TB, saudara-saudara. Nah, kota TB ini berkali-kali ditegur oleh Tuhan. Salah satunya misalnya, ya, kita belajar dari Yeskel 30 ayat 14-16. Beginilah firman Tuhan Allah, aku akan membinasakan berhala-berhala dan meniadakan dewa-dewa dari Memphis, dan tidak akan ada lagi pemimpin di tanah Mesir, dan aku akan menimbulkan ketakutan di sana. There is no more Pharaoh. Waduh, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, pada zaman itu Firaun lagi kuat-kuatnya, saudara-saudara, dan Tuhan berfirman, there will be no more Pharaoh. Tidak akan ada Firaun lagi. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, lihat di sini dikatakan apa? Dan tidak akan lagi pemimpin di tanah Mesir. Ini terjemahan pemimpin, tapi aslinya adalah there is no more Pharaoh. Tidak akan ada Firaun lagi, karena Firaun bukan nama orang. Firaun adalah nama kedudukan kerajaan pada zaman itu, yang kalau mereka sudah 30 tahun berkuasa, mereka berhak menjadi dewa, saudara-saudara. Jadi sebelum 30 tahun ada banyak pemimpin Firaun, mereka percaya kalau nggak direstui oleh Tuhan, nggak direstui oleh dewa Amun, ya kan, atau dewa Ra, dewa matahari. Amun itu artinya the hidden god. Kalau nggak direstui oleh Tuhan, mereka nggak mungkin bisa sampai 30 tahun. Tapi kalau sampai 30 tahun mereka menjadi dewa, mereka disembah. Wow, saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Tetapi di saat sedang hebat-hebatnya Firaun, Tuhan bilang, there will be no more Pharaoh. Tidak akan ada Firaun lagi, tidak akan ada pemimpin seperti Firaun yang menyalahgunakan kekuasaan dan menganggap dirinya dewa dan minta disembah. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dikatakan apa? Aku akan menimbulkan ketakutan di sana. Aku akan memusnahkan Patros dan menimbulkan api di Soan dan menjatuhkan hukuman atas TB. TB waktu itu pusat kerajaannya, karena ini adalah ibu kota Mesir waktu itu, tempat di mana Firaun berkuasa, saudara-saudara. Aku akan mencurahkan amarah ku atas Sin, benteng Mesir, dan melenyapkan kekayaan TB, karena ini daerah yang paling kaya. Di daerah sini ada lembah raja-raja, tempat di mana raja-raja dikuburkan. Jadi gini, sejarahnya kira-kira 4.000 tahun, 5.000, 4.000 tahun yang lalu, semua raja-raja Mesir itu membangun kuburannya dengan bentuk piramid. Saya sempat ada di piramid di daerah Giza. Nah, rekan saya, seorang guide di Mesir ini, akan menjelaskan sedikit tentang 3 yang terkenal sebetulnya 3 piramid di Giza ini. Sebetulnya seluruhnya ada 9, saudara, bahkan 11, saudara, ya kan. Tapi yang terkenal ini 3. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ini cerita singkatnya. Shalom saudara-saudara yang terkasih, ini Amir Samuel dari Mesir, dan saat ini kita lagi berada di area piramid. Piramid adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Yang belum melihat piramid artinya belum ke Mesir, karena itu adalah peradaban sejarah yang dari 5.000 tahun yang lalu, karena piramid ini yang di belakang saya didirikan pada tahun 2600 sebelum Masehi. Berarti dari 4.000 tahun lebih. Dan itu belum pernah direnovasi sampai saat ini. Masih utuh, masih lengkap batu-batunya sampai saat ini. Dan di tempat ini Bapak Ibu bukan ada satu piramid, tapi ada 3 piramid besar. Dan itu mereka satu keluarga mendirikan kuburan mereka di sini. Piramid yang pertama untuk ayah, yang nomor 2 untuk anak, yang nomor 3 untuk cucu. Dan mereka adalah satu keluarga
mendirikan kuburan mereka, rumah masa depan mereka di tempat ini. Di sekitarnya ada piramid kecil, mungkin tidak kelihatan dari sini, tapi itu di ujung, di paling belakang, dan itu untuk istri-istri mereka. Dan mereka semuanya adalah satu keluarga. Jadi ada sekitar 8 piramid di tempat ini. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, dan itu semuanya ada di area ini, di tempat piramid ini. Nah, saya sudah dapat pelajaran di sini ya. Nah, tetapi kemudian mungkin karena begini, kan piramid ini langsung kelihatan. Jadi perompak-perompak pada zaman itu kalau melihat ada kesempatan, mereka rampas semua harta, karena seperti sudah dijelaskan bahwa semua raja mati bersama dengan kekayaan hartanya harus semua disimpan di sana, karena mereka percaya life after death, hidup setelah kematian. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi they are smart. Ya kan? Mereka pikir, wah nggak bisa dong kita dicuri terus. Akhirnya mereka pindahkan ke lembah raja-raja, saudara. Nah, di sini, ini lembah raja-rajanya. Di sini agak susah untuk ambil gambar, saudara, karena ini nggak boleh foto, saudara. Tapi kita sempat ambil beberapa gambar-gambar. Ini ada Tutankhamun, ya kan? Ini raja yang paling muda, yang muminya ada di sini, saudara. Dan ada beberapa istana lagi, ada beberapa kuburan lagi, Ramses II, lalu Ramses IV, lalu beberapa kuburan-kuburan, dan juga Merenptah ini yang terkubur di di Laut Merah, saudara, waktu bangsa Israel keluar, tapi otomatis karena dia raja dicari mayatnya sampai bisa ditaruh di lembah raja-raja, saudara. Nah, ini lembah raja-raja. Tetapi di samping lembah raja-raja ada satu lagi, yaitu khusus untuk pharaoh perempuan. Jadi ada satu pharaoh perempuan yang terkenal, namanya Hatshepsut. Hatshepsut adalah pharaoh perempuan yang sangat terkenal. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan marah dengan orang-orang di Luxor ini, dan karena itu, saudara, Tuhan mengizinkan kemudian akhirnya kekuasaan ada di Konstantin yang Agung. Dan kemudian Konstantin yang Agung membangun gereja-gereja di tempat-tempat penyembahan berhala, menandakan bahwa sudah masanya, bahwa penyembahan berhala menuntun pada ketidakpastian, tetapi terang Kristus yang sesungguhnya. Karena buat Tuhan, mereka adalah orang-orang yang tersesat. Karena apa? Karena kalau kita menyembah Tuhan yang bukan Allah, kita menyembah Tuhan yang tidak dapat membawa pada kepastian, kita akan menuju pada kebinasaan. Tapi Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi dia, Kristus, Allah jawaban. Maka Yesus bilang apa? Mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Segala yang sukar sekalipun, Yesus punya jawabannya. Karena itu, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita mau belajar dulu awal sungai Nil disebut, yaitu dalam Kejadian 41 ayat 1-16. Dikatakan di sini, di bawah judul perikop, mimpi Firaun. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil, somewhere here. Tapi ini adalah sungai yang panjangnya 6.650 km, melalui 9 negara, saudara-saudara. Mulai dari Rwanda, terus sampai ke Laut Tengah, saudara-saudara, ya kan? Tampak dari sungai Nil keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya, indah badannya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu, lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke 7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Pada waktu itu gelisahlah hatinya, lalu disuruhnya lah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikan mimpinya itu kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pegawai istana beserta dengan kepala juru roti. Pada waktu malam juga kami bermimpi.
Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani. Siapa dia? Yusuf, saudara-saudara, ya kan? Pertama kali Tuhan mengangkat Yusuf, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikan kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikan itu kepada kami, demikian pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tupan. Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Ayat 16, menarik untuk kita belajar. Ayat 16 bilang apa? Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang memberitahukan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia tidak mengambil kesempatan ini untuk sombong. Dia tidak mengambil kesempatan ini untuk tinggi hati. Padahal saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bertahun-tahun dia sudah ada di penjara, dilupakan orang sebagai tuduhan seorang pemerkosa. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tepat di waktu cara Tuhan yang luar biasa, diangkat Yusuf kembali. Dengan cara apa? Firaun bermimpi. Gak ada orang yang bisa menerjemahkannya. Makanya hari ini kita mau membahas tentang Tuhan punya cara yang luar biasa. Jadi dari Sungai Nil ini saya belajar hal-hal yang dahsyat. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Kita lihat ayat yang ke-33, masih di Kejadian 41, dikatakan apa? Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasaku tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikian segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Apa yang terjadi? Ayat 37. Usul itu, haleluya, dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pengawalnya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Firaun, seorang yang gak percaya Allah, percaya dewa-dewa. Tetapi waktu dia melihat Yusuf dengan gaya, dengan penampilan, langsung dia bilang apa? Mungkinkah kita temukan orang seperti dia yang penuh dengan roh Allah? Haleluya, kata Firaun kepada Yusuf. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, menjadi perdana menteri, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Wow, can you imagine? Sungai Nil yang hari ini saya sedang berlayar di atasnya, sungai terpanjang di dunia, 6.650 kilometer panjangnya. Dan sungai ini mengajar kepada kita cara Tuhan selalu ajaib, cara Tuhan luar biasa. Kita gak pernah perlu kecil hati. Sebenarnya yang kasih dalam Tuhan, meskipun di sini begitu banyak penyembahan berhala, ada Valley of the King, ada Karnak Temple, ada Luxor Temple, lalu ada juga Hatshepsut Temple, dan begitu banyak lagi temple lainnya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi orang yang percaya Allah selalu akan diangkat oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita gak usah khawatir, aduh pendeta dosa di sekitar saya, aduh pendeta banyak penyembah berhala, aduh pendeta zaman sekarang kok banyak orang percaya pada penasihat spiritual, banyak orang percaya pada dukun-dukun, banyak orang percaya pada paranormal. Alkitab saya bilang roh yang ada dalam kita lebih besar roh yang ada dalam dunia ini. Saya percaya ini waktu Tuhan untuk kita sama-sama belajar dari Luxor ini, dari Sungai Nil ini, bahwa tangan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Setan boleh begitu kuat di sekitar kita, tapi roh yang alam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Buat saya adalah kebanggaan tersendiri dapat berbagi firman buat setiap saudara. Mungkin ini firman yang tidak terbiasa, mungkin sudah terbiasa mendapat pelajaran dari tanah perjanjian misalnya. Mungkin sudah berkata, ngapain? Kok kita belajar dari kuil-kuil dan lain-lain? Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kuil-kuil ini justru mengajar kepada kita, Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Makanya Alkitab bilang iblis dibawa telapak kaki orang percaya. Jadi orang Kristen jangan panik, aduh ini penyembahan berhala, aduh nanti akan menyerang saya, nanti ada transfer roh. No, roh di dalam kita lebih besar. Firaun sampai bilang apa?
Seorang yang penuh dengan roh Allah. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang percaya akan diangkat oleh Tuhan. Nah, dari sini saya bisa belajar. Ada 4 pelajaran penting yang saya belajar, bahwa Sungai Nil dapat mengajar kita 4 hal. 1, cara Tuhan mendidik serta mengangkat orang itu unik. Tuhan mendidik Firaun. Dengan apa? Dengan memperhadapkannya pada sebuah mimpi yang dia bingung, pada sebuah masalah yang dia nggak ada jalan keluarnya. Dia punya berhala-berhala hebat, dia punya penasihat-penasihat hebat, dia punya orang-orang ahli nujum, ahli-ahli ramal, ahli-ahli apapun. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia tidak punya seorang yang penuh dengan roh Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, cara Tuhan menggoyangkan Firaun sampai Firaun harus memberi kesempatan. Karena itu jangan pernah ngerasa kita orang Kristen ditekan, kita anak-anak Tuhan disingkirkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan mengeluh. Tugas kita sebagai orang percaya, do your best. Karena Alkitab berkata, kamu adalah terang dunia, kamu adalah bintang-bintang yang harus menyala di tengah angkatan yang bengkok dan sesat hatinya. Berarti hari ini sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, selalu ada harapan. Yusuf di mana? Yusuf dalam penjara. Serangan iblis dalam pikirannya, there is no hope, nggak ada harapan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Sungai Nil mengajar kepada kita cara Tuhan mendidik, cara Tuhan mengangkat. Itu sangat unik. Tuhan didik Firaun, tapi pada saat yang bersamaan Tuhan juga mau angkat Yusuf. Caranya unik dan selalu berbeda-beda. Cara Tuhan memakai Musa berbeda, cara Tuhan memanggil Abraham berbeda, cara Tuhan memanggil Esther berbeda, cara Tuhan memakai Daud berbeda, cara Tuhan mendidik Yusuf berbeda, dan cara Tuhan mengangkat Yusuf juga berbeda. Berarti hari ini sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, ketika kita menghadapi hal-hal yang kita nggak ngerti, jangan kecewa dulu, jangan stres dulu, jangan putus asa dulu. Imani, Sungai Nil ini mengajar kepada kita cara Tuhan mendidik dan cara Tuhan mengangkat seseorang itu unik. Yang kedua, cara Tuhan mengajar kita keras tapi penuh dengan hikmat dan kelemah lembutan. Oh haleluya. Cara Tuhan mendidik, Alkitab berkata, barang siapa aku kasih, aku hajar dan ku tegur. Sungai Nil mengajar kepada kita cara Tuhan mendidik kita keras. Coba lihat, Musa ditarik keluar dari Sungai Nil. Tetapi ingat, Ramses pernah buat satu perintah apa? Semua anak-anak laki-laki Mesir bunuh semua. Kenapa? Ramses marah karena ada 2 bidan Ibrani, Sifra dan Pua, membiarkan anak-anak Ibrani lahir. Sementara menurut dia, wah Ibrani ini bertambah berkuasa, bertambah banyak. Ramses marah dan Ramses Firaun ini berkata, bunuh anak laki-laki semuanya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Musa lahir di dekat Kairo sana, di Old Cairo, ditarik keluar dari air, dilihat oleh putri Firaun. Lihat, keras tapi penuh hikmat dan kelemah lembutan. Musa harus dilepas di Sungai Nil ini, saudara. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudahkah saudara mengalami pengalaman Sungai Nil? Apa itu pengalaman Sungai Nil? Tuhan mendidik kita dengan keras tapi penuh hikmat dan penuh kelemah lembutan. Pertanyaannya sederhana, maukah kita buka hati? Maukah kita berserah pada Tuhan? Maukah kita membiarkan diri kita dipimpin oleh kehendak Tuhan? Atau pokoknya kalau saya mau apa harus terjadi? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, sambil saya berlayar di Sungai Nil ini, saya melihat pemandangan-pemandangan yang indah. Ada kalanya rumah-rumah, ada kalanya saya melihat ada sapi-sapi di sekitar hamparan hijaunya ini. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, really 30 tahun lebih saya menjadi pendeta hamba Tuhan. Tetapi dari Sungai Nil ini saya kemudian belajar lagi, dan saya gali lagi firman Tuhan. Dan saya simpulkan, yang pertama, bahwa cara Tuhan mendidik setelah mengangkat orang itu unik. Yang kedua, cara Tuhan mengajar kita keras tapi penuh hikmat dan kelemah lembutan. Yang ketiga, cara Tuhan memberi solusi dan membuka jalan buat kita selalu di saat yang tidak terduga-duga. Iya kan? Coba pengalaman Yusuf, kan sangat keras, saudara. Difitnah lah, dibuang ke dalam penjara lah, tapi penuh dengan hikmat Tuhan, kelembutan. Waktu Tuhan angkat juga dahsyat. Makanya saya pelajari cara Tuhan memberi solusi, membuka jalan, mengerjakan mujizat buat kita selalu di saat yang tak terduga-duga. Setelah beberapa tahun Yusuf dalam penjara, mungkin Yusuf pikir, udahlah, gak ada jalan keluar lah buat saya lah. Mungkin seumur hidup saya akan ada dalam penjara. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada saat kita pikir gak ada jalan keluar, pada saat kita totally surrender to God, pada saat kita sepenuh-penuhnya berserah kepada Tuhan, disitulah Tuhan bertindak. Haleluya.
Umat Kristen tidak pernah mengenal istilah putus asa. Dalam tekanan bagaimanapun, dalam masa sukar bagaimanapun, kita tetap percaya Allah kita dahsyat dan luar biasa. Makanya Alkitab bilang singa-singa muda boleh menahan kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang keempat saya pelajari, cara Tuhan menilai kita sangat berbeda dari cara dunia atau orang lain menilai kita. Iya dong. Cara Tuhan menilai Yusuf beda, saudara. Orang dunia menilai Yusuf sebagai penghakiman. Wah, dia seorang pemerkosa. Kenapa? Orang lihat luarnya. Orang-orang semua ngomong dia pemerkosa, berarti dia pemerkosa. Tapi Alkitab bilang Tuhan melihat hati. Hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, jangan pusing dengan apa yang orang nilai. Orang ujung-ujungnya cuma bisa ngomong, fitnah dan menghakimi. Tetapi Tuhan bisa mengangkat, bisa memulihkan, dan bisa melakukan perkara-perkara dahsyat dan luar biasa. Can you imagine? Out of nothing, dari sesuatu yang kelihatan udah gak ada jalan, Yusuf lagi tidur-tiduran, tiba-tiba pintu penjara diketok. Orang yang dia kenal, yang pernah dia tolong, pernah dia tafsirkan mimpinya dan kembali pada kedudukannya, lalu bilang, you know what, it's time for you to see Pharaoh. Ini waktunya buat kamu untuk lihat Firaun, karena Firaun bermimpi dan dia ingin mendapat arti. Bayangkan, dia sampai harus mandi, harus bercukur dulu, harus beresin dulu semuanya, karena artinya apa? Yusuf udah orang Belanda bilang hopeless, udah gak ada harapan lagi. Tapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, di situ Tuhan angkat dia. Wow, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, berarti benar apa yang saya jumpai pelajaran di sini. Satu, cara Tuhan mendidik serta mengangkat orang itu unik. Yang kedua, cara Tuhan mengajar kita keras, tapi penuh hikmat dan kelemah lembutan. Tiga, cara Tuhan memberi solusi dan membuka jalan buat kita selalu di saat yang tak terduga-duga. Dan yang keempat, cara Tuhan menilai kita sangat berbeda dari cara dunia atau orang menilai kita. Orang cuma melihat luarnya. Jangan tertipu, tapi Tuhan lihat hati. Waktu hati kita bersih, waktu hati kita benar, waktu hati kita tetap bertahan dan setia, maka ini waktu Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betapa bangganya saya di dalam Kristus, boleh ada di Sungai Nil ini berbagi berkat firman Tuhan buat pemirsa Melangkah Pasti. Doa saya, seperti saya mendapat banyak pelajaran rohani, apa yang saya bagikan ini kiranya juga menguatkan iman setiap saudara sekalian. Di layar televisi Bapak Ibu saudara sekalian, nomor-nomor telepon hubungi. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, karena kami rindu menjadi sahabat doa yang mengarahkan saudara pada terang kasih, anugerah dan berkat Tuhan yang sempurna. Dan saudara-saudara yang mau didoakan, yang sakit boleh taruh tangan kanan di bagian yang sakit, dan yang mau didoakan khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Yang mulai lemah iman, yang mulai putus asa, yang mulai bilang gak ada jalan, taruh tangan kanan saudara di dada dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, dari atas Sungai Nil ini hamba berdoa untuk setiap pemirsa Melangkah Pasti. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga mereka boleh kuat, mereka boleh lihat mujizat, mereka boleh menang, mereka tidak tertipu lagi oleh ketakutan terhadap kuasa-kuasa kegelapan di sekitar mereka, karena roh di dalam kami lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Pada waktu Tuhan, kemuliaan orang percaya akan dinyatakan. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, sehingga mujizat dan kuasa Allah boleh terjadi. Haleluya. Amin. 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 Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini akhir dari program kita Melangkah Pasti. Karena apapun yang terjadi, kita melangkah dalam kepastian, karena Yesus kita hebat, dahsyat, dan luar biasa. Doa saya menyertai saudara sekalian, tetap kuat dalam Tuhan. Ingat, Tuhan punya cara yang luar biasa. Tuhan selalu punya cara yang dahsyat untuk membela, mengangkat, dan memberkati setiap orang yang mengasihi Dia. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut. Haleluya.